betul. Dan kan jarang anyway kan. Jadi kan pemerintah juga siapa yang menang berapa? 3. Oh yaudah kasih gede aja gitu. Kalau yang menang semua, atlet kemarin kita kirim berapa di sini? 29 kali 6. Kalau ya kan, emas semua 180 miliar cuy. Itu mungkin yang triggering kenapa mereka sering pindah-pindah pekerjaan. Katanya average-nya itu sebelum mereka nyampe ke pekerjaan yang stabil gitu ya. Itu katanya 4 kali pindah kerja dulu Mel. Gitu kan. Nah, itu terjadi di usia-usia quarter gitu kan. Bukan, tapi karena ekspektasi gue soal di usia segini karir gue harus seperti ini, dan itu faktor utamanya setelah gue sadari sekarang adalah Hollywood yang lu consume. Yang gue consume. Kalau orang nonton Bollywood kan beda lagi. Beda, ya kan? Mungkin beda. Karir aspirasinya beda lagi. Beda, nonton gitu. Film China, joget, pengen jadi vampir. Hey, nama gue Vincent. Dan gue Amel. Lagi nonton Unfiltered. Sesi YouTube Big Alpha yang casually ngebahas isu-isu keuangan. That's what we like kan, casual, something casual. Ya. Oke. Ada titipan dari eksekutif produser kita, Rizdi, katanya baca dulu mas komen-komen di YouTube. Terima kasih yang udah komen, terima kasih untuk yang udah likes, subscribe, nonton sampai habis. Betul, tolong diikuti terus sesi kita. Mau baca, Mel mau baca komen pertama? Komen pertama dari dibacain nggak dari siapa nih? Boleh. Dari Mb 2588. Kepada owner Big Alpha, mohon jadikan duo ini sebagai host tetap agar Vincent bisa punya pekerjaan dan membuat bokapnya Amel bangga. Enggak, bokap gue cuma bangga kalau anaknya dokter. Jadi jauh banget. Jadi udah pasti nggak ada. Udah pasti. Nggak dapet tuh Amel kebanggaan itu. Yang kedua dari Danwar Zani, saran buat Big Alpha seandainya duo ini ada segmen khusus berdua di channel Big Alpha. Bang Tirta minta tetap tinggal di Mekah aja biar jadi pengantar haji. Orang dia aja biasa diantar. Dari siapa lagi? Momen terkesan 4098. Lucu banget Kak Amel. Thank you. Jarang banget ada yang bilang gue lucu. Cakep iya. Yang terakhir ada dari Megawati. Waduh ini makasih banget Ibu Mega udah nyempetin mampir ke channel kita, bilangnya Bang Romeo Gadungan boleh umroh selamanya, jangan dong ya kan. Rumahnya dia di sini, kucingnya nanti siapa yang ngurusin ya. Kita cepat pulang semari gitu ya. Chaos nih di sini. Ya. Nah, Mel, topik yang sekarang itu erat kaitannya sama teman-teman yang milenial dan juga Gen Z nih. Nah, tapi untuk ngebukanya umur ada kaitannya. Ini age sensitive ya kan. Nah, sekarang kondisinya kan meskipun lu lebih muda dari gue, ya kan, jauh lebih muda dari gue. Jauh banget. Tapi siklus hidup lu itu udah hampir lebih penuh, ya kan. Kenapa? Lu sudah menikah, lu sudah punya anak, ya kan, karir lu lebih bagus, society standard gitu kan. Udah mendekati full circle. Dikit lagi selesai. Tinggal mati aja ya belum ya. Nah, di tengah-tengah itu semua kan pasti lebih banyak krisis di hidup lu ya. Lu boleh point out nggak? Kira-kira major crisis di hidup lu itu tentang apa sih biasanya? Topiknya apa? Banyak sih. Tapi kayaknya yang paling personal kayak urusan keluarga ya. Urusan keluarga. Dulu mungkin sebelum berkeluarga kerjaan. Oke. Kayaknya dua itu deh. Jadi sebenarnya mungkin sekarang pressure di kerjaannya sama, tapi masalah keluarganya jauh lebih berat. Jadi seolah-olah curhat. Jadi seolah-olah keluarga lebih berat ya isunya gitu ya. Karena dari awal keluarga tuh lebih penting, Chen. Oh, hello Vin Diesel. Good point. Nah, apa namanya? Nah, ada. Lu sendiri gimana kalau lu? Oh ya, kerjaan nggak punya, keluarga nggak punya. Gak ada masalah. Masalah dong gitu. Gak ada masalah gitu kan. Nah, tapi gue ada satu istilah term gitu ya. Yang kita biasa denger gitu kan. Jadi pertama kali diperkenalkan di 1965, Mel. Ada yang namanya midlife crisis. Jadi pertama kali dikenalkan oleh seorang psikoanalis, ya, seorang dokter psikoanalis, Elliot something, gue lupa namanya gitu. Jadi dia bilang di papernya yang judulnya itu
Death and Midlife Crisis. Itu mengacu ke orang-orang di demografi grup 35 sampai 45 tahun, midlife. Gitu karena emang usia akhir orang rata-rata di 75 sampai 80 ya. Betul gitu, di tengah-tengahnya. Nah, abis itu sebenarnya isu yang paling lewat berarti. Di tengah masih. Di tengah. Oke. Jadi isu yang di garis bawahi sebenarnya lebih ke existential crisis, Mel. Lu bayangin lu sudah selesai udah berkeluarga mungkin ya, udah punya istri, udah punya anak, udah punya suami. Lalu habis itu kerjaan lu juga udah settle gitu kan, tapi lu and then questioning what's next. Itu lebih gloomy sih topiknya ya, death karena mendekati kematian juga. Lu mau jadi apa nih di sisa hidup kedua lu? Biasanya lebih religius sih orang. Oh iya. Kematian. Banyak contohnya. Oh iya gitu ya. Bisa jadi. Itu terjadi juga di circle lu ya. Banyak yang lebih religius. Lu menuju ke sana berarti. Mudah-mudahan. Amin. Nah, habis itu di tahun 2000 ya, di tahun 2000-an itu diperkenalkan sebuah istilah baru, term baru nih gitu ya, yang namanya quarter life crisis, Mel. Di 2000-an. Di sebelumnya tahun 2000-an, 65. ya, di tahun 2000-an. Itu diperkenalkan sama penulis, authors juga orang dari background psikologi gitu ya. Namanya Alexander Robin sama Abby something itu tahun 2000 ya kan, Abby Wilner gitu kan tahun 2000. Kok lo tahu aja sih nama-nama orang kayak gini? Baca kan. Baca. Okay. Jadi lewat bukunya yang dikasih judul Quarter Life Crisis, a unique life crisis in your 20s, bilangnya gitu. In your 20s. Jadi demografiknya mundur. Maju berarti ya. Yang tadinya 35-45 itu midlife, 25 sampai 35 itu quarter life crisis. Ini kayaknya hidup krisis mulu ya. Betul. Nah, ini kan pertama kali diperkenalkan sama Jack Elliot tahun 65, terus tiba-tiba ada dua orang perempuan ini kayak nggak mau kalah. Ini bukan cuma lu aja yang krisis. Gue juga nih krisis. Women nggak mau kalah. Mereka memperkenalkan yang quarter life crisis. Ada beberapa hal yang di highlight lah di bukunya mereka. Isinya apa? Bestseller. Bestseller. Bestseller itu bukunya. Kayak semua buku bestseller deh kalau lihat di toko buku. Jadi katanya ada beberapa hal. Yang pertama mengenai identity crisis. Kalau tadi existential crisis, krisis eksistensi. Sekarang krisis identitas. Terus ada juga mengenai career anxiety. Oh, itu emang usia pekerjaan pertama ya. Betul. Habis itu ada juga relationship dilemma. Ya kan? First adult relationship umur segitu. Kayaknya ya. First yang serius mungkin 25 ya kan. Sorry. Bukan casual. Iya, bukan casual kayak acara ini. Yeah. Nah, lalu habis itu ada juga financial pressure. Oh iya. Kayaknya kita bisa relate deh. Kalau ngelihat kita dulu umur 20-an kayak apa ya gitu. Habis itu dijelaskan juga mengenai coping mechanism-nya. Jadi ada 5 topik itu tuh yang sebenarnya dibahas di situ gitu kan. Coping mechanism maksudnya biar kita enggak terlalu spinning di dalam krisisnya gitu kali ya. Betul, supaya kita bisa overcome perasaan-perasaan yang kita alami gitu ya. Okay. Nah, tapi ini juga disupport sama beberapa data nih gitu ya, sama beberapa data. Yang pertama karena di dalam perjalanannya menuju 25 sampai 35 itu ada sekitar 75 orang, ini penelitian di Amerika. 75% orang itu mereka nggak puas sama karirnya. 75% nggak puas sama karirnya gitu kan. Dan ada fakta menarik juga, itu mungkin yang triggering kenapa mereka sering pindah-pindah pekerjaan. Katanya average-nya itu sebelum mereka nyampe ke pekerjaan yang stabil gitu ya, itu katanya 4 kali pindah kerja dulu, Mel. Gitu kan. Nah, itu terjadi di usia quarter gitu kan. Itu lu melihatnya di dunia nyata juga nggak? Kayaknya sih iya ya. Lu sendiri udah berapa kali ganti kerjaan sampai sekarang kan stabil ya gitu? Tempat kerja atau kerjaan? Tempat kerja. Kayaknya 3 kali deh. 3 kali. Yang keempat ini udah stabil, ya kan? Lumayan gitu. Kalau gua udah 6 kali dan belum stabil. Jadi gua outlier lah gitu sekarang. Gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi di fuel juga. Ini kalau case personal gue ya, Chan. Ketika gue ngerasa nggak puas sama karir gue, sorry banget nih suaranya. Nggak puas kalau sama. yang ngerasa
mulutnya Amel aneh, jadi ada sesuatu di mulutnya untuk memperbaiki giginya karena yaitu quarter life crisis quarter tadi. life crisis. Jadi kalau gue ngerasa nggak puas, gue sendiri sih ngerasa drive-nya itu bukan karena karirnya sendiri. Bukan, tapi karena ekspektasi gue soal di usia segini karir gue harus seperti ini, dan itu faktor utamanya setelah gue sadari sekarang adalah Hollywood yang lu consume. Yang gue consume. Kalau orang nonton Bollywood kan beda lagi. Beda, ya kan? Mungkin beda. Karir aspirasinya beda lagi. Beda, nonton gitu. film China, joget, pengen jadi vampir. kungfu. Pengen jadi vampir. Oke. Coba lihat film-film series-series kayak Suits, Billionaires. Itu Succession. kan kayak Succession. Itu kan kayak wah, once lu masuk usia late 20s or something, lu udah jadi VP di mana, punya apartemen penthouse di Manhattan gitu. Itu kan nggak make sense ya. Apalagi lihat ceritanya Harvey Specter sendiri. Dia dari mailroom disekolahin ke Harvard. Gimana ceritanya lo jadi tukang surat? Kita menganggap itu sebagai sebuah realita ya. Itu jadi anxious. Akhirnya kita benchmark sama diri sendiri. Survei Jobstreet 73%. 73% apa Rizdi? Nggak puas sama pekerjaannya. 73% nggak puas sama pekerjaan. Tapi I think itu masuk akal ya gitu. Karena kan banyak pekerjaan kita itu yang kita dituntut kayak bukan melakukan apa yang kita suka, ya kan? Pasti kan sampah. Siapa yang suka? Gitu. Kayak kalau yang orang-orang bilang kan kerja sesuai passion, mana ada? Kopi jago? Suka. Oh iya. Tapi mau nggak jadi yang jualan kopi jago? Iya nggak, kalau adanya itu ya nggak apa-apa. Tapi ini kan masalah suka nggak suka ya. Maka bukan pekerjaannya jadi less valuable atau gimana. Tapi kan suka nggak suka. Gitu kan. Gue sendiri juga memang merasakan itu bahwa gue tidak terlahir jebret pengen jadi akuntan, itu nggak pengen gitu kan gitu. Nah itu mungkin yang menyebabkan banyak orang nggak suka sama pekerjaannya gitu ya. 73% tuh angka yang cukup tinggi ya. Jadi lu bangun setiap pagi untuk melakukan apa yang lu nggak suka, ya kan, sampai tapi sore. Lu harus sampai sore atau bahkan sampai malam gitu kan. Gitu. Oke, ya. Itu membuat anxiety di internal, pasti, ya kan? Pasti. Gitu. Tadi kan ada banyak ya, ada relationship challenge, financial pleasure, financial pleasure. I'm looking for a man in finance. Ya. Oke, terus sekarang kita ngomongin itu ada banyak faktornya ya, Chan. Quarter life crisis. Terus tadi coping mekanismenya gimana? Gue juga pengen keluar nih dari krisis ini. Coping mekanismenya, nah ini yang ini kita ada. Kan kita selalu mencari gratifikasi ya. Jadinya kita selalu mencari gratifikasi. Kita kalau misalnya rutinitas yang kita hadapi itu berputar terus di situ gitu ya, maka begitu ada kesempatan kita selalu mencari instant gratification gitu kan. Yang instan. Tapi kita juga kadang suka nggak sadari bahwa instant gratification itu as comparison to delayed gratification atau itu punya beberapa efek samping yang mungkin net-netnya agak negatif gitu. Kenapa gue bilang ini? Ada satu penelitian di Amerika. Itu tahun 60. Tahun 60 itu subjeknya adalah anak-anak yang preschool, Mel. Preschool umur 4 sampai 6 tahun. Oh, yang enggak boleh makan permen itu bukan? Nah, iya, namanya marshmallow test. Oh, marshmallow ya. Itu karena di Amerika namanya marshmallow test. Kalau di Indonesia mungkin combro test or something gitu ya, karena enggak ada marshmallow. Nah, habis itu jadi ketika anak-anak kecil ini dikumpulkan, dia dibagi jadi 2 set of group gitu ya. Grup yang pertama itu adalah anak-anak yang secara langsung memakan atau menyantap marshmallow yang dihidangkan di depannya dia. Yang kedua adalah grup yang dibilangin bahwa kalau lu nggak makan atau lu jedain 15 menit setelah marshmallow-nya ditaruh, lu akan dapat tambahan marshmallow gitu kan. Nah, orang-orang yang langsung makan itu orang-orang yang instant gratification gitu kan, langsung diambil gitu. Nah, kenapa gua ngerujuk ke 60 tahun lalu zaman jebot? Karena ternyata mereka dianalisa sampai puluhan tahun ke depan. Gitu kan. Katanya orang-orang yang cenderung menunda gratifikasi instan itu, mereka lebih sukses secara finansial dalam hidup. Lebih sukses secara finansial atau lebih puas sama hidupnya?
Coba. Ya mungkin either. Ya gue juga Yang gua baca researchnya, gitu, tapi ya. kayaknya takesnya orang-orang beda-beda gitu. Iya, di situ, iya ya. gitu. Nah, jadi memang itu tadi coping mechanism-nya, takutnya sebenarnya kalau coping mechanism-nya itu adalah berupa instant gratification yang membuat lu harus menghabiskan uang yang lu dapat dari jerih payah melakukan hal yang lu nggak suka. Yep. Itu bikin lu jadi nggak punya, jadi rabun jauh. Oh, Ya ini kan? kayak retail therapy itu termasuk instant gratification ya? Retail therapy apa itu? Punya duit terus gue mau beli tas, gue mau beli laptop baru, gue mau beli iya, ini gitu. iya, iya. Kayak senangnya tuh cuma seminggu gitu ya, handphone baru betul, gitu. betul. Tapi setelahnya ya udah Iya. biasa aja lagi. Dan itu juga yang mendorong prinsip-prinsip atau bukan prinsip-prinsip ya, mendorong fenomena konsumerisme jadinya. Betul. Ya kan, ada data terbaru juga dari OJK bilang katanya di 2023 itu ada kenaikan NPL ke angka 3,2% yang kebanyakan datang dari consumer lending. Oh wow. Gitu. Tapi ini juga kan karena penetrasi pinjaman yang Juga jadi lebih cepat, mudah gitu ya, jadi sekarang lebih mudah gitu prosesnya. kan gitu. Tapi utang itu ternyata juga bagian dari yang bikin anxiety juga nggak sih? Utang yang bikin anxiety. Ini Ya. kok jadi kayak evil circle gitu ya? Betul dan sekitar 48% itu orang-orang itu mengalami anxiety karena mereka terkait sama urusan debt yang berhubungan sama pembayaran cicilan, Mel. Gitu. Jadi memang mungkin mereka sanggup membayar cicilan ya, punya kemampuan untuk terus melunasi cicilannya, tapi itu yang bikin mereka anxious karena gue terbebani hutang terus nih untuk 10-20 tahun ke depan misalnya untuk properti gitu kan gitu. Terus ada juga data dari Kementerian Kesehatan katanya ada peningkatan 30% increase di anxiety disorder di grup usia 25 sampai 35 gitu kan gejalanya. Karena gue juga lu pernah mengalami? Bukan pernah mengalami, malah sudah diagnose punya. Sudah diagnose. Iya, Cegil certified. udah certified Cegil. Oh makanya lu potong rambut ya? Iya bener gitu, tindik, potong rambut, pasang ginian. Udah welcome. Ini quarter life crisis yang mungkin ada telat ya gitu. Ini bentuknya kayak gini. Iya. Kalau lu sering cerita juga bahwa di kantor lu itu ada banyak, lu bekerja dengan banyak generasi di bawah Gen Z gitu ya. Terus di Gen Z bukan di bawah. Iya, di bawah lu maksudnya bawah Gen Z gue. gitu kan. Dan mereka juga punya karakter yang berbeda gitu Betul, ya, yang berbeda. betul. Lu ngerasa mereka merasakan kondisi yang sama nggak, krisis yang sama nggak gitu? Oh, kelihatan banget. Jadi Kelihatan banget. lebih kelihatan kayaknya dibanding ketika gue di usia mereka. Oke. Jadi dan mungkin karena generasinya udah shift, jadi Gen Z juga nggak malu-malu kayak millennials dulu gitu. Awal-awal kerja, kita mau kasih tunjuk, gue lembur gitu. Sementara kalau Gen Z, aduh ngapain sih gue lembur, hidup gue udah susah gitu, udah yang lebih berani buat. Ini overgeneralization atau kayaknya overgeneralization sih. Enggak, tapi di kantor gue juga gitu sih. They fight back, which good gitu, karena overwork itu kan nggak bagus ya gitu. Oh ya? Buat siapa? Buat yang nggak kerja sih nggak ngerti ya gitu. Buat perusahaan bagus dong kalau lo overworknya. Ya in a sense generasi, kayaknya semua generasi ngalamin sih. Semua generasi ngalamin. Dan lebih parah sekarang gitu karena kondisi ekonomi sekarang nggak lebih baik dibanding era orang tua kita atau era kita dulu gitu. Really? Ya. Yeah. You got compensated enough lah zaman bokap kita gitu kan. Kerja, harga rumah juga masih kebeli, biaya hidup, sekolah anak dan macam-macamnya masih terjangkau lah compare to sekarang. Iya. Oke. Nah, tapi Mel, tentang quarter life crisis ini ya gitu kan. You put name on it, suddenly lo kayak ngerasa, nih gue lagi kayak gini nih gitu kan. Lo ngerasa ada hal seperti itu mempengaruhi juga gak sih? Kayak contohnya misalnya, lo tuh kayak pusing kerjaan, pusing keluarga itu biasa. Tapi because someone put a name on it, sebagai sebuah krisis, lo jadi ngerasa kayak anjir gue mengalami ini nih gitu. Oke, Dr. Phil.
Oh, karena dikasih nama gitu ya. Anxiety attack gitu kan. Enggak mungkin sih. epilepsi I think it's a good thing somebody put a name on it kan. Jadi akhirnya lebih mudah ketahuan, lebih mudah ke diagnosa gitu. Oh. Ya kalau lu indikasinya lebih bisa dan lu jadi bisa associate apa yang terjadi sama orang-orang sekarang gitu, dan you have more information buat lu cari gitu ketika lu mengalami ini. Bener oh kan? iya. Kalau dulu kayak gitu. Kenapa kerasukan udah stres, udah gak bisa mikir, tapi ya kenapa ya badan gue kayak gini, nggak ada namanya, nggak kenal gitu ya. Kenal. Jadi ya udah bablasin aja. Gitu. Kesurupan dikiranya. Oh mungkin orang-orang kesurupan itu quarter life crisis atau quarter life crisis bisa juga sih. Kasian juga ya. Nah tapi udah ada beberapa pihak yang ngedibang Mel tentang quarter life crisis ini didibang gitu kan. Lu mukanya nggak suka gitu sih? Kayaknya kita kelamaan bahas ini ya. Kan selalu seru nih kita bahas gini. Kan udah ada yang ngedibang katanya. Oke. Udah ada yang ngedibang. Bilangnya bahwa itu fana. Bukunya quarter life crisis itu overgeneralization. Oh. Gitu. Ya kan overgeneralization itu yang pertama karena sets of demografiknya itu ya nggak merata lah di seluruh dunia gitu kan. Gitu. Lalu yang kedua mengenai sekarang tuh udah cara orang mendapatkan uang untuk mengatasi isu financial, karir itu beda-beda, terutama ketika booming gig ekonomi itu. Ya, OnlyFans. Kenapa? Itu yang pertama. Ya, begitu ngomongin gig ekonomi kan, ya apa yang paling bagus selain OnlyFans contohnya? Iya betul. Tidak boleh menutup diri lah ya gitu. Maksudnya jadi driver Gojek misalnya gitu bisa, kan, atau jadi freelancer gitu. Ya itu maksudnya. Lu lebih unfiltered sebenarnya daripada acara ini. Nah, iya, jadi ketika cara orang untuk mengatasi atau overcome isunya itu udah beda gitu ya, maka prinsip-prinsip yang tadinya diindikasikan sebagai quarter life crisis itu mungkin udah nggak relevan lagi gitu sih. Gitu. Oh berarti emang ya, atau mungkin belum ada research baru aja gitu untuk memperbaiki relevansinya quarter life crisis. Atau lu mau bikin? Ini. Lu ada ini nggak? Kayaknya gue lebih jadi subjeknya sih. Jadi subjeknya. Betul. Bukan yang nge-research. How to be a highly functioning adults in quarter life crisis. In quarter life crisis. Ya gitu. Ya. Contoh lainnya quarter life crisis itu resign dari pekerjaan nggak sih? Resign dari pekerjaan. Karena nggak ngerti mau ngapain. Nggak puas sama pekerjaannya. Kayak Pak Erlangga Hartarto. Oke, sekarang contohnya kenapa kesana ya? Lah yang reason. Yang reason. Iya, Pak Erlangga Hartarto baru saja minggu lalu tanggal berapa sih? Hari Senin ya? Hari Senin. 2 hari lalu berarti itu dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Kaget semua orang gitu. Ternyata kalau jadi ketum itu mesti resign juga ya? Biasanya digantinya ketika ada munaslup ya kan gitu. Tapi dia tiba-tiba nih munaslupnya katanya masih Oktober ya Riz dia. Itu tiba-tiba udah resign sekarang gitu kan. Itu yang bikin orang hari Minggu. Orang lagi masa disuruh kerja? Supaya Seninnya dia udah nggak kerja lagi. Ya kan clearance, laptop clearance, balikin. Seninnya Yusuf Hamka juga resign. Exit interview lah. Exit interview, oke. Nah Pak Erlangga Hartarto ini sebenarnya udah dari tahun 90-an ya seorang bisnismen yang terkemuka lah di Indonesia. Tapi bisnisnya dia banyak di engineering sama manufacturing gitu ya, alat-alat berat gitu kan. Lalu tahun 2017 ya dia diangkat menjadi ketua umum Golkar gitu kan. Lalu pada saat itu juga 2017 dia masih jadi menteri Bappenas bukan sih? Menteri Industri. Oh industri. Ya terus habis itu sempat Bappenas nggak sih? Ya aku nggak ingat, gua nggak ingat. Nah habis itu 2019 dia diangkat menjadi Menko bidang perekonomian sama Pak Jokowi dan selalu jadi tangan kanannya Pak Jokowi terutama dalam penyelesaian pandemi itu waktu itu kan. Oh iya betul. Tandeman sama Pak Luhut gitu ya. Iya. Nah ini menurut lu quarter life crisis atau krisis sama atasan aja sebenarnya. Krisis sama atasan. Bisa takut. jadi.
Tapi atasan dia siapa ya? Kan dia Oh ketumnya. iya, ya? dia ketum. Siapa atasannya? Lu ngeri gak sih kalau misalnya seorang ketum partai terbesar, salah satu partai terbesar di Indonesia. Takut sama seseorang? Nggak kebayang sih. Siapa Siapa itu? ya? Nggak tahu. Alasannya sih karena dia sudah ngerasa ya kita udah mempersiapkan fondasi yang kuat untuk partai. Terus tim Koalisi Indonesia Maju juga kemarin sudah dibantu gitu ya. Jalannya Pak Prabowo sama Mas Gibran itu sudah dibantu besar lah ya. Dibantu banyak oleh Golkar dan Pak Erlangga. Nah, jadi mungkin dia menyatakan pengunduran diri dan mau fokus sama transisi gitu kan. Nah, tapi yang mengejutkan lagi ya, belum selesai kagetnya orang-orang gitu, Pak Yusuf Hamka yang juga salah satu anggota mengundurkan diri juga, bilang bahwa politik itu kasar katanya. Politik itu kasar. Ya. Gitu ya kan. Nah, jadi dia juga mengundurkan diri dan mau fokus ke bisnis aja gitu ya. Pak Yusuf Hamka ini kalau buat yang belum tahu, dia orang yang kaya banget gitu ya, punya perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol. Dia punya jalan tol gitu kan. Dan selain dikenal sebagai pengusaha, karena Pak Yusuf Hamka ini kan seorang keturunan Chinese ya. Dia juga punya banyak kegiatan yang sifatnya filantropi. Ya, contohnya? gitu. Dia sempat bikin gerakan nasi kuning gratis, which is gue sebenarnya agak kaget kenapa nggak nasi Hainam gratis. Dia punya gerakan nasi kuning gratis itu. Jadi ya membantu orang-orang yang tidak mampu untuk makan sebelum nasi Pak Prabowo makan siang gratis, dia udah nasi kuning gratis. Pakai duit sendiri. Udah punya playbooknya. Gitu. Jadi salah. Ya mungkin kita nggak mau terlalu jauh ngebedah alasannya apa mereka berdua gitu kan. Tapi ya itulah. Mau bikin 1.000 masjid Pak Yusuf Hamka. Mau bikin 1.000 masjid. Mau bikin 1.000 masjid di Indonesia. Sekarang ada berapa masjidnya di Indonesia? 7 atau 6? Masjidnya beliau. Yang dekat sama jalan tolnya dia. Mau dibangun 1.000 gitu ya. Jadi pas lagi naik di jalan tolnya dia, subuhnya di mana, zuhurnya di mana, asarnya di mana gitu. Jadi bisa beda-beda terus. Ya. Oke. Oh, baca komen. Baca komen. Harus selalu diingatkan oleh Bapak Rizdi ini. Maaf ya. Senang ketika Big Alpha sudah mulai kritis dengan keadaan politik Indonesia dari Jove Chris. Enggak sih, karena topik-topik ini bisa rame gitu ya. Jadi lebih ke takut sih. Iya, kritis tuh takut. Lagi Mel? Politik negara ini udah tidak sehat. Sebelumnya pernah sehat memang. Oke. Kalau dilihat dari luar, Bapak Yusuf Hamka ini sangat dermawan. Tapi kalau kamu pemegang saham CMNP, perusahaannya beliau yang listing, dijamin punya pandangan berbeda tentang beliau. Kenapa tuh? Pemegang sahamnya sampai berpikiran seperti itu. Gue nggak tahu, jarang bagi dividen kah? Gue nggak tahu. Ya, tawarnya itu kah? Gue belum lihat gitu. Oke. Gitu. Anyway, agak gloomy ya, plus krisis, terus ada orang resign. Bawa Jeko nggak tuh dia kemarin? Iya, bener ya. Jeko. Menurut lu kalau kayak anggota ketua partai gitu resign tuh makannya apa ya? Pizza. Pizza Jeko. Nggak beda sama kita. Tumpeng yang dibentuk jadi mukanya dia. Ya. Untuk IKN tumpengnya. Kain terus. Nah, sekarang apa yang agak menyenangkan topiknya? Gue tahu. Apa? Masih hangat juga. Olimpiade. Iya. Berita bagus ya di akhir-akhir ya. Ya betul, kita punya tiga medali perolehan total, 2-nya emas. Malaysia punya berapa? Malaysia punya berapa? Oke, lo tau nggak Olimpiade Paris kemarin? Ternyata itu salah satu Olimpiade yang spendingnya cukup murah. Biaya persiapannya. Dibanding sama Tokyo 3 tahun lalu, 2020 yang diadakan 2021 itu. Oh iya, yang dibanding sebelumnya lagi di mana, Rio ya? Di Rio. London dulu baru Rio. Okay. Dan ternyata itu trennya setiap ada makin baru Olimpiadenya nih kayak sekarang, itu justru makin turun spendingnya negara.
Why? untuk Olimpiade. Why? Nggak tahu. Gak tahu. Tapi yang paling mahal terakhir di Rio berarti. Kayaknya iya Rio 2016 Berapa dia ngabisin? 323,6 miliar. Tapi kalau dirupiahkan dolar, kalau dirupiahkan 385 triliun. Wow. Itu APBN kita nyampe nggak segitu? Nyampe kan 1.800. Oh iya benar APBN. APB di Jakarta? Sekitar lupa kayak gitu. Nah, your take. My take. Iya, your take. Olimpiade sendiri kemarin lu nonton gak sih? Enggak, lu kan excited banget tuh di grup WhatsApp, lu yang paling excited sama kegiatan olahraga. Oh, iya. Why gitu ya? Karena ada banyak drama biasanya tiap Olimpiade. Jadi drama Tokyo kemarin ya, karena di Tokyo ya gitu, wibu gitu. Oh, iya. Dan tertutup banget gitu. Kalau di Paris kemarin ini karena adidayanya US itu mulai dikejar ngebut banget sama China. Ya, jadi kayak ada banyak tudingan soal atlet Cina doping, padahal mereka atlet-atlet yang highly tested, bahkan dibandingkan sama US gitu. Tapi ya faktanya tetap US masih paling banyak. Betul. Dan ini ada kaitannya sama kalau kita coba untuk gabungin ya, beberapa data. Kan US masih paling banyak dengan total perolehan medali sekitar 126 gitu ya. Lalu diikuti dengan Cina 91, Prancis 64, Inggris 65 dan Australia 53. Nah, ada beberapa faktor yang kayaknya related tapi nggak causality nih gitu. Kalau kita ngelihat negara-negara tersebut, biasanya mereka adalah negara dengan angka PDB per kapita yang tinggi gitu ya. US itu paling tinggi sekitar 85.000 USD gitu kan. Diikuti sama China. Nah, China ini ya meskipun PDB per kapitanya jauh di bawah itu sekitar 13.000, tapi jumlah penduduknya 1,4 triliun. Ya kan? Bener. 1,4 isinya orang Cina semua. Maksudnya isinya orang Cina semua. 1,4 miliar penduduk Cina. Ya, banyak ya kan. Nah, jadi terus sempat dilihat kan, kita lihat kemarin banyak video beredar itu gimana pembinaan atlet di Cina itu dimulai sejak dini. Dari umur 4 tahun, 3 sampai 4. Wah, dilatih gimnastik sampai nangis-nangis gitu. Betul. Ya. Nggak kenal ampun ya? Seumur hidup harus kerja gitu. Itu apa dragon parenting namanya? Tiger parenting. Dragon Sun gitu, lahir di tahun naga, emaknya macan, Tiger Mom. Kenapa Tiger parenting, Mel? Tiger parenting itu apa? Itu istilah aja sih terkait orang tua yang galak gitu sama anaknya gitu. In a good way, in a bad way. Tapi ya itu associated sama the way ibu-ibu di Cina atau Asia pada umumnya untuk mendidik anaknya. Sebenarnya agak rasis sih, karena yang ngelihat ini sebagai tiger parenting itu memang counterpart kita yang orang-orang kulit putih gitu. Jadi lu dipukul sendal sama emak lu gitu, wah tiger mom gitu. Padahal otoriter gitu. Padahal enggak sih, gue nggak mengokekan lu mukul anak lu pakai sendal ya gitu. Tapi it's just so dramatic aja sih untuk bilang tiger mother. Ya. Dan kalau kita bandingkan, balik lagi ke Olimpiade gitu ya. Ada 11.000 lapangan pekerjaan katanya yang dibuka. 11.000 lapangan pekerjaan baru yang dibuka gitu ya. Itu salah satu keuntungan jadi tuan rumah gitu kan. Tapi ya itu tadi efek ekonominya bukan hanya tiketing gitu kan, tapi ada domino efek yang lainnya, tourism gitu kan. Dan ini yang menarik juga bahwa ketika Barcelona jadi tuan rumah Olimpiade di tahun 92. Itu Olimpiade Barcelona 92. Tahun lahir gue. Ya kan? Nah, tahun-tahun semenjak itu menempatkan posisi Barcelona itu sebagai nomor 6 tujuan destinasi wisata dunia. Itu setelah sebelumnya urutan 11. Gitu kan. Sekarang ke-6. Wow. Tujuan destinasi dunia. Nah, makanya itu yang menurut gua punya cerita suksesnya besar, cerita suksesnya gitu. Kebayang nggak waktu Rio Olimpiade mereka juga lagi nge-host Piala Dunia kan? Waktu Olimpiade di Rio, kalau nggak salah bareng nggak sih? Enggak. Bukan Piala Dunia ya? Bukan Piala Dunia, bukan. Apa yang barengnya waktu itu ya?
di Rio juga. Ini PON Rio. Ya, jadi itu bareng. Nah, kalau ngomongin PON, Indonesia sendiri the biggest sports eventnya Mel itu Asian Games 2018 yes. ya, Jakarta Palembang. Jakarta Palembang. Nah, itu katanya salah satu yang terbaik di sejarah katanya. Betul. Terima kasih kepada Pak Jokowi, Anies sebut terus Ahok. Megawati. Terima kasih kepada penyelenggara, stafnya, panitianya. 38 triliun dihabiskan. 38 triliun. 38 triliun dihabiskan dan katanya penerimaan tiketnya itu sekitar 3,2 triliun. 3,2 triliun. 10%-nya. Iya. Tapi kan kita bisa berdebat bahwa itu yang kelihatan. Betul. Ya kan orang spending beli makan, hotel, keliling belanja gitu. Dan lihat nggak rame. Lu nonton nggak sih 2018? Mampir ke GBK nggak? Lagi lembur. Lembur. Lagi, migrasi SAP. Oh iya. Gitu. Jadi kita bisa bandingkan lah ya scale-nya gitu kan. Kalau tadi Olimpiade di Rio yang paling mahal itu sekitar 380 triliun, Asian Games itu 10% ya sekitar. Jadi bayang bedanya seperti apa. Padahal Asia kan seperlimanya Asian Games dunia gitu ya. Padahal Asia kan gede ya gitu ya. Tapi memang Olimpiade ini lebih lebih prestisius gitu kan. Dan medalinya juga jadi rebutan. Menurut lo kemarin yang paling memukau dari 3 orang itu yang mana? 3 orang itu siapa? Georgie, Fedri, sama Rizky. Gue ngelihatnya si Fredrik karena ada yang ke-post di X gitu bahwa dulu si Fredrik ini latihannya Fredrik. Itu jadi lu yang susah atau emang lu atau lu aneurism barusan? Fredrik. Oke. Itu karena latihannya seadanya, tempat latihannya. Jadi kebayangkan kalau misalkan atlet-atlet dari cabur seperti Fredrik dan Rizky gitu. Tapi kayak angkat besi lumayan jadi sorotan ya sekarang ya. Angkat besi lumayan jadi sorotan. Itu pemerintah tuh nggak cuman melihat sepak bola dan bulu tangkis terus gitu. Betul. Dan apalagi kalau kita mau invest, kalau mau dapat medali banyak di Olimpiade gitu, kan ada cabur-cabur yang satu atlet tuh bisa tanding berkali-kali gitu. Kayak renang contohnya, gimnastik. Jadi yang renang itu selain berenang, lari juga. Makan kerupuk. Lompat karung. Enggak, renang kan banyak gaya. Atletik. Nah, ada gaya. Ada yang 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 gitu. Jadi sebenarnya boleh curang ya. Jadi kan kalau misalnya 100 meter dan 200 meter tuh atletnya sama, dia pulang bawa 6 medali Michael Phelps tuh makanya. Lo tau gak Michael Phelps itu kayak kalau lo ngerjain tugas, kreditnya writer Michael Phelps, presentation by Michael Phelps. Terus grader by Michael Phelps juga gitu. Iya. Jadi Fredrik mau bikin latihan pakai uang bonus. 6 miliar ya katanya Rizdi. Uang bonusnya 6 miliar. Life changing price itu ya Mel. Ya kan umur 21 kan Fredrik ya Rizdi. Fredrik masih 21. Fredrik 21 tahun. Fredrik 27. Rizky yang 21. Dua-duanya dapat uang sekitar 6 miliar ya. Iya. Life changing money loh. Life changing money. Gitu kan. Tapi jadi atlet Olimpiade itu sampai bisa ada di panggung Olimpiade itu kan latihan seumur hidup Chan. Iya. Jadi worth banget untuk dapat life changing prize juga gitu. Betul. Jadi kan jarang anyway kan. Jadi kan pemerintah juga siapa yang menang berapa 3, oh yaudah kasih gede aja gitu. Kalau yang menang semua, atlet kemarin kita kirim berapa di sini? 29 kali 6. Kalau ya kan, emas semua 180 miliar cuy. Boncos gitu. Kalau cuma 3 kan gitu kan. Mas Dito Aryo Tejo bilang, kasih aja udah gitu. Bandingin spend ASEAN berapa spendingnya? In sports. Oh, iya. Oke. Nah, ternyata di ASEAN Indonesia tuh ya? Iya, betul. Perolehan medalinya secara historis nomor 2. Di bawah Thailand gitu ya.
Padahal PDB per kapitanya itu jauh di bawah Singapura tuh. 5.000 USD gitu ya. Singapura tuh 88.000, tapi total medali historis Singapura itu cuma 5. Ya karena penduduknya juga cuma 6 juta. Singapura cuma 6 juta. Kerja mulu lagi. Iya. 2 juta orang Indonesia. PR di sana kan. Mereka kalau ada Olimpiade Excel, nah itu mungkin. This is my one. Look at my one. Look at my model. Gitu. Tapi spendingnya Indonesia cukup besar ya, termasuk yang Indonesia, terbesar gitu. Betul, Indonesia itu menghabiskan 2,87 triliun untuk pembinaan olahraga. Thailand juga di angka yang sama sekitar 2,8 triliun. Jadi wajar kalau Thailand lebih banyak medali emasnya dibanding kita ya. Beda satu. Perolehan medali historisnya total 41. Kita 40. Nah, Thailand tuh 2,8 triliun. Jadi itu berbanding lurus tuh. Karena dua negara ini urutan ketiganya itu Filipina itu cuma ngabisin 1,5 triliun, hampir setengahnya gitu kan. Jadi selain penduduknya banyak, spending di olahraganya juga sebenarnya banyak. Betul, karena negara di mana orang lapar harus dikasih banyak kebanggaan ya kan. Betul. Ikut kompetisi-kompetisi internasional. Betul. Supaya lupa sama masalah laparnya. Betul. Lupa sama quarter life crisisnya. Gitu. Ada komen nih Chan. Ada komen apa? Ada komen. Bang, tiap tahun pemerintah ngucurin dana di tiap federasi cabur. Cuman duitnya dimainin sama mereka. Bola paling gede. Wah, A1. Enggak, ini info A1 kayaknya. Iya. Enggak. Boleh dari gede. It's Cuff gitu. Tiap tahun pemerintah ngucurin dana. Cuman duitnya dimainin sama mereka. Enggak, kayaknya enggak deh. Kalau ketahuan pasti udah kena KPK. Enggak. Oh ya. Kirain info A1. Enggak. Bohong. Di Instagram. 65 miliar buat 61 miliar untuk 11 cabang olahraga sepak bola sendiri. Udah 20 M. Gimana? Ya. Investasi bodong pemerintah pada atlet sepak bola dan PSSI. No comment. No comment. Sekarang Rizdi bilang udah 40 menit, jadi kita reaction aja ya. Harvey Mui. Wah, ini juara Olimpiade nih. Kalau di Olimpiadein kasus Olimpiade apa? Gondol duit. Didakwa rugikan negara 300 T di kasus timah kecipratan 420. Lu ingat gak sih yang Sandra Dewi yang di film Quickie Express? Enggak. Dia bilang, ya sedih deh gitu. Itu ikonik banget. Nah itu masuk sini juga. Ya apa boleh dikata gitu ya, 300 triliun kasusnya kecepatan 420 M. 420 M cuma seberberapanya gitu ya. Bebasin aja lah. Ya capek. TikTok. Oh iya, coba lihat. Ya halo Georgie, gimana kabarnya? Baik ya. Georgie sebelumnya, Georgie sebelumnya aku mau sedikit mengucapkan minta maaf atas kesalahpahaman yang kemarin. Nah kita sedikit mau tanya nih, Georgie mau ketemu sama Presiden Joko Widodo, mungkin ada yang mau disampaikan? Pertama terima kasih sudah menerima atlet yang bertanding di Olimpiade di Istana. Rasanya senang sekali sih hari ini bisa bareng-bareng dengan yang lain ke Istana untuk ketemu Pak Jokowi. Enggak, minta maaf karena Metro TV bilang bahwa medalinya Georgie itu medali giveaway. Asshole kan? Metro. Oh iya. Iya, medali giveaway. Itu di karena kan dia tidak bertanding di finalnya ya, Rizdi ya, karena cedera ya. Jadi tapi dapat medali perunggu kan, gitu. Wow. Gitu. Terus Metro TV bilang itu medalinya medali giveaway. Wow. Sekelas Metro TV. Iya. Lu lebih punya langsung minta maaf. Kalian lebih punya integriti ya gitu buat nggak ngomong kayak gitu. Belum ada aja. belum ada aja yang ramai. Belum ada yang keceplosan. Mudah-mudahan enggak, tapi ya. Wow. Ya itu kayaknya anak baru sih. Iya, jurnalis baru gitu ya. Pengen dapat clickbait gitu kan. Medali giveaway kan kayak skibidi gitu kan, kayak apa istilah-istilah Gen Z gitu kan, skibidi riz gitu ya sih, medali giveaway. Enggak. Enggak ya. Satu lagi. TikTok.
Oh, ini yang kasusnya Cut siapa? Suaminya Cut Intan ditoyor sama wartawan. Gemes. Deserve nggak sebenarnya digituin? Lebih dari ditoyor Iya, harusnya. lebih dari ditoyor. Menjalankan tugas polisi dia. Iya, mungkin. benar. Ya. Lucu. Inisiatifnya tinggi. Ya mungkin gitu aja karena mungkin sudah kepanjangan. Thank you banget yang udah stay tune lagi, yang udah nontonin sesi ini terus gitu ya. Kita juga happy banget bikinnya. Kalau ada saran, ada komen, mau usul topik apa yang dibahas, kasih quiz, game, kirim makanan, bla bla bla, kasih tahu, DM di semua sosial media kita, open. Kirim meme boleh buat di react gitu ya. Nanti kirim ke Rizdi, nanti kita bacain gitu. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat, terus berolahraga, dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Salam kebajikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.